Wadah sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak
dalam kerajaan yang mulia. Itu sebabnya Tuhan akan menolong peribadatan kami, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau sampai kepada pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya urapan Allah yang baru ada di tempat ini, sehingga menjadikan ibadah kami ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dari tempat ini dalam hati kami, biar kuasa Roh Kudus-Mu yang mengambil alih dan bermanifestasi. Itu sebabnya segala kuasa kegelapan, kuasa setan roh keraguan, kami tolak semua dalam nama Yesus. Kami mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semua kita yang ada. Kita mau benar-benar memuji Tuhan pada saat ini, kesempatan yang indah yang kembali Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terlebih pada saat hari ini adalah di mana kita merayakan kelahiran Tuhan, kelahiran Juru Selamat ke dalam dunia, terlebih ke dalam hati kita. Kita mau mempergunakan waktu yang ada untuk kita benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan naikkan satu pujian penyembahan. Yesus, Kau sungguh baik, karena Dia terlalu baik dan sangat baik bagi kita. You
apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai manusia, kita ada batasnya, tetapi kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, yaitu diri kita, kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang selalu kita dengar bukan hanya lalu dengan sia-sia, tapi firman-Nya boleh masuk ke dalam hati kita, tertanam dengan baik di tanah hati yang terbaik, bertumbuh, berbunga, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian dari Yesus, Kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Karena kalau kita mau hitung, saudara, terlalu banyak kasih Tuhan, terlalu banyak berkat yang kita terima, tidak putus-putusnya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik
sudah meninggikan Engkau Tuhan Yesus di hari yang luar biasa pada pagi hari ini. Aku sudah rela telah turun ke dunia lahir di dunia ini Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diperuntukkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini merayakan hari kelahiran Tuhan. Bagaimana Engkau turun dalam hidup ini, turun Tuhan dalam kesederhanaan. Biarlah kami juga mau hidup dalam kesederhanaan. Terlebih kami mencinta sungguh-sungguh Bapa. Hamba-Mu yang sudah yang memimpin puji-pujian pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sertai pelayanannya, Engkau sertai pekerjaannya. Begitupun singer Tuhan, pemain musik Engkau sertai juga. Engkau memberkati Tuhan selalu tolong. Terlebih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menerima berkat yang datangnya daripada Bapa. Sebelum kami menerima berkat yang datangnya daripada sucikan hati kami Bapa, agar berkat yang ditanamkan firman yang ditaburkan pada pagi hari ini tidak akan sia-sia Tuhan, tapi bertumbuh berbuah berakar Tuhan. Meninggalkan tahun ini Tuhan, tidak lama lagi kami akan bertumbuh di dalamnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami masih diberikan tubuh yang sehat dengan tidak merangsang apapun juga. Ini semua karena anugerah. Tetapi apa yang kami menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan, agar kami benar-benar merasakan Tuhan, Engkau benar-benar ada bersama-sama. Segala puji syukur, inilah doa dan pengakuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus ataskan doa kami. Haleluya. Yang percaya kita sama-sama berkatakan. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat Natal ya. Berkat Natal mengalir menjadi bagian dalam hidup saudara semua pada hari-hari ini, di mana kita berada di suasana Natal. Dan Natal itu di mana Yesus merubah semua, ya, merubah semua di rumah menjadi sesuatu yang heran, semua di rumah. Perubahan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur. Nah, pagi ini saya akan berbicara mengenai yang kecil diubah menjadi besar atau menjadi yang ternama. Yang kecil diubah menjadi ternama, menjadi besar. Kita akan membuka dalam kitab Mika pasal 5 ayat pertama. Mika ini kita membaca membuatkan salah satunya tentang Yesus. Memang dalam perjanjian lama semua nabi-nabi itu pandangannya kepada Yesus semua ke depan, di mana mereka mengharapkan Yesus. Jadi pandangannya ke depan sana, nubuatan itu akan terjadi. Kita berada di dalam kegenapan nubuatan itu. Mika pasal 5 ayat pertama, mari kita berdiri. Kita akan menyimak bersama-sama. Ya, semua katakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku bagi Allah seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Puji Tuhan. Silakan untuk berkata.
Nah, nubuatan ini terjadi 750 tahun sebelum Yesus. 750 tahun sebelum Kristus udah dinubuatkan mengenai tentang Kristus yang akan lahir di Bethlehem, dan dinubuatkan mengenai Bethlehem. Kota Bethlehem ini sebelumnya di backgroundnya sebelum tidak pernah disebut nama kota Bethlehem. Begitu kan kecilnya, nggak dianggap, ya, nggak ada rakyat, nggak ada move buat membawa kota Bethlehem yang kecil, nggak ada harganya, nggak ada artinya, sehingga tidak dimunculkan. Tetapi Allah memakai Mika untuk memunculkan kota Bethlehem yang kecil. Sehingga yang kecil apa kecil? Itu kecil. Ya Tuhan melihat perkara kecil. Kita baca nanti di firman Allah. Karena kecil, perkara yang tidak dianggap, perkara yang diremehkan, perkara yang direndahkan oleh manusia, perkara yang tidak diperhatikan, perkara yang tidak dianggap, tidak dihargai oleh manusia, Allah hargai. Puji Tuhan. Ya, di dalam Kristus saya maksud. Kita membaca di sini katakan, tetapi engkau itu menunjuk kepada hai Bethlehem Yehuda, ditunjuk hai Bethlehem Yehuda. Sekarang Mika dia menunjuk pada kota ini yang kecil, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Dia terkecil, ya oleh Yehuda tidak masuk hitungan. Daripadamu akan bangkit bagiku, bagi Allah, seorang yang akan memerintah Israel. Ya, dinubuatkan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, sebelum dunia diciptakan, sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Mika katakan. Nah, itu apa? Mika memunculkan hal ini karena Mika diurapi oleh Roh Allah. Haleluya. Jadi kalau seorang nabi, seorang hamba Tuhan diurapi, dia akan memunculkan sesuatu yang tidak pernah difikirkan oleh manusia. Tentang Efrata, Bethlehem di Yehuda. Ini kota di antara kota-kota di Yehuda yang sangat terlalu minim ya, untuk mungkin dikunjungi pun sangat minim ya, sangat tidak masuk perhitungan sama sekali. Tapi kita baca alam mengangkat itu, alam mengangkat Bethlehem Yehuda, Bethlehem Efrata atau Bethlehem Yehuda. Mari kita baca dalam Matius pasal yang kedua. Di sana nubuatan itu digenapi, dan Matius dia mengatakan hal itu. Matius pasal 2 ayat pertama dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir, yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Coba perhatikan ayat ini, ayat yang kenal. Dan engkau Betlehem tanah Yuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Di sini sudah berubah dari yang terkecil, sekarang bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Tetap kata memerintah Yehuda tetap sama, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel sama. Tetapi kata terkecil sudah ada, kata yang lain bukanlah yang terkecil. Lalu dengan diam-diam Herodes panggil orang-orang Majus itu dan maaf, dan teliti bertanya kepadanya bila mana bintang itu nampak. Nah, sampai di sini juga kita akan melihat situasi dari ayat-ayat ini. Nah, dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ini ada orang-orang Majus dari timur. Ya, mengapa dari timur? Ada apa dari timur? Orang-orang Majus ini, dan tidak disebutkan siapa orang Majus ini, hanya tertera dari timur, dari terbitnya matahari. Timur kan terbitnya matahari. Tetapi kalau kita membaca dalam Matius pasal 24, mari kita beranjak lebih dahulu ke Matius pasal 24 ayat 27. Kata dari timur di sana ditulis. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi pada waktu Yesus datang kedua kali dari timur, ya, seperti katakan cahaya melontarkan cahaya sampai ke barat. Jadi itu waktu Yesus datang, itu ada cahaya yang terlontar sampai ke barat. Nah, akan mengagetkan semua orang, ya, akan membuat orang terkejut. Orang akan membuat menjadi bagaimana? Karena ada cahaya yang terlontar dari timur ke barat. Gak ada hanya pada waktu Yesus datang kedua kali. Yesus pada waktu datang kedua kali dari timur. Orang-orang Majus ini dari timur. Siapa gerangan orang-orang Majus ini? Sebab datangnya sama seperti Yesus waktu datang kedua kali. Orang-orangnya sama, orang-orangnya Yesus tidak ditulis. Tapi mengapa kedatangannya sama-sama dari timur? Di mana Yesus datang kedua kali dari timur. Ada sesuatu, ada hubungannya antara mereka dengan Yesus tentu, pastinya.
Tapi hubungan apa itu tidak ditulis. Hanya kalau saya baca, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang bijaksana. Kata bijaksana ini, dia tidak sembarang mengeluarkan omongan-omongan, tidak. Itu kata bijaksana dalam dalam buku, tidak. Dia kemudian dia mengatakan, tadi kita baca ayat pasal 2 dalam Injil Matius, dia mengatakan begini, kembali ke Injil Matius pasal yang kedua. Mereka datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, dia datang ke Yerusalem, dia bertanya-tanya. Pantas hari demikian. Dia kalau orang sini katakan kulonur. Betul ya? Dia datang permisi dulu, permisi. Ini orang Majus pun dia punya santun dia. Dia datang permisi dulu, bertanya-tanya. Dia bertanya kepada Herodes, sebab Herodes itu dia tempat itu di bawah kekuasaan dari Herodes, dari daerah kekuasaan Herodes. Jadi dia harus minta diri untuk masuk di daerah itu. Dia harus menempatkan diri untuk dia masuk tempat itu. Nah, ini orang bijaksana, ya. Dia orang pintar, dia mengerti berbintangan, dia tahu dikatakan di manakah dia, raja orang Yahudi. Dia tahu ini raja orang Yahudi yang baru lahir, dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dia mengerti tentang berbintangan. Dia mengerti. Dia orang yang pintar, mengerti berbintangan, ya. Dan sebab itu dia tanya, kami sudah melihat bintangnya di timur. Raja itu kelahiran raja itu. Karena apa faktanya? Apa katanya? Bintang yang terbit di timur dia melihat. Dia datang dari timur, itu bintang pun dari timur. Jadi bersama dengan dia pun dipimpin. Orang Majusi pun dipimpin untuk datang ke sana. Puji Tuhan, kalau seorang yang dia mau datang menyembah kepada Yesus, dia dipimpin oleh Roh Allah untuk datang menyembah kepada Yesus. Sebab bintang dalam firman Allah, bintang-bintang dalam firman Allah itu bayangan dari Roh Kudus. Dia dipimpin datang ke situ. Dia sudah melihat bintangnya, datang ke apa? Untuk menyembah dia. Siapa? Raja orang Yahudi. Memang raja itu harus disembah, tetapi hal ini menjadi kata raja orang Yahudi itu menjadi saingan. Raja Herodes itu merasa tersaingi oleh datangnya raja, lahirnya raja orang Yahudi, merasa tersaingi. Itulah manusia. Manusia kemudian lain. Dia merasa tersaingi. Padahal Yesus lahir, dia masih kecil. Tapi katakan dia raja orang Yahudi. Bagaimana memerintahnya? Apakah seperti itu? Tidak. Dia akan memerintah di hati orang percaya.
Dia tidak memerintah dengan pedang, dengan senjata. Dia memerintah dengan kuasanya di hati orang percaya kepada Tuhan. Biar kita alami diperintah oleh Tuhan, hati kita, hidup kita, ya. Apalagi masuk di tahun yang baru, pertamanya tahun saudara, dunia bukan bertambah jadi baik, tidak, sebab ini firman Allah katakan. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kesudahan. Kita kembali lagi. Dia mencari untuk menyembah. Haleluya. Datang untuk menyembah, bukan untuk menyembah. Biar dia orang pintar sekalipun, dia akan datang mencari dan untuk menyembah siapa Yesus yang lahir di Bethlehem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Menjadi dampak terkejut, katakan ada raja yang lahir. Orang Yahudi pun yang tidak tahu bahwa kedatangan Yesus pada waktu itu, mereka itu tidak akan memprediksi bahwa Yesus akan lahir. Mereka hanya tahu nubuatan, tapi mereka tidak tahu kapan Yesus datang. Semua kita tidak tahu kapan Yesus datang, tetapi firman Tuhan katakan supaya kita selalu bersiap diri kita, pakai selengkap senjata Allah, pegang firman Allah. Pada waktu Yesus datang kedua kali, didapati kita sedang berjalan, kita berpegang kepada firman Allah. Mereka terkejut karena mereka tidak memprediksi, mereka tidak tahu waktu Yesus datang pertama kali. Tahu nubuatannya, tapi tidak tahu kapan. Ya, ini orang seringkali tidak mengerti. Dunia tidak mengerti kapan dunia ini nanti kiamat. Sebab ini di dunia ini saya ikuti berita itu ya. Kalau kiamat itu hanya begini-begini, lucu sekali. Terkejut seluruh ada raja. Lalu ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dikumpulkan oleh Raja Herodes, imam-imam kepala dan ahli Taurat, sebab mereka yang tahu, mereka yang mengerti hal itu. Dikumpulkan untuk tanya di mana Mesias. Heran saya waktu baca kata Mesias, mengapa di mana di Herodes dia mengerti mengenai Mesias, artinya yang diurapi, tahu dari mana Mesias yang diurapi. Dia tanya, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Sebab itu memang sudah dibuatkan lebih dulu oleh nabi-nabi. Semua nabi-nabi menubuat tentang Yesus, tentang Mesias, artinya jadi diurapi. Dan sekarang kata itu kembali diulangi, tetapi mereka tidak mengerti. Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Tentu Nabi ini katanya, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Di ayat yang ke-6 ini mengenai Bethlehem tadi katakan,
Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, tetap sama seperti Mika katakan. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Ada yang lain itu, tapi dia di antara yang terkecil sekarang. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Ya, sekarang bukan yang terkecil. Setelah Yesus lahir, diangkat menjadi besar, diangkat menjadi ternama. Puji Tuhan. Tadinya kecil, tadinya gak punya apa-apa. Waktu menerima Yesus, diangkat. Saudara menjadi dikenal, diangkat menjadi besar. Haleluya, amin. Karena menerima Yesus, diangkat, terangkat. Bethlehem terangkat karena menerima Yesus di kota itu. Demikian juga setiap anak-anak Tuhan, karena menerima Yesus terangkat, diangkat menjadi besar, menjadi dikenal. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Karena Yesus luar biasa dalam hidup ini. Tidak ada seperti dia, pribadi yang luar biasa. Puji Tuhan. Dia diangkat karena seorang, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Yang tadinya pemimpin Yehuda itu ada di sana-sana. Sekarang pemimpin itu beralih. Ada pemimpin di atas pemimpin. Karena Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia pemimpin di atas, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia pemimpin di atas pemimpin. Ya, di Bethlehem Yehuda. Dia di sana. Dia lahir di sana. Apakah ada kecemburuan terhadap kota-kota yang lain? Untuk hal ini tidak ditulis apakah ada kecemburuan apa enggak kota-kota Yehuda yang lain. Sekarang Bethlehem diangkat, tidak ditulis. Saya baca-baca, cari-cari, nggak ada kecemburuan rupanya karena Bethlehem diangkat oleh Allah. Kota-kota yang Yehuda tidak ada cemburu, kan? Saya sudah baca, saya cari apakah ada kecemburuan mereka. Nggak ada, nggak tertulis. Saya baca. Bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Dia raja menggembalakan, akan menggembalakan umat Israel. Digembalakan itu sifat cara memimpinnya. Dia gembala, dia gembala yang baik. Kita baca dalam Mazmur 23, gembala, dia gembala yang baik. Yohanes pasal 10, dia gembala yang baik. Kita mempunyai gembala yang baik, yang menuntun kita, yang membawa kita kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Puji Tuhan. Haleluya. Kepada air yang tenang. Air dalam dunia dibikin kacau di mana-mana. Apalagi kalau sudah melihat di Aceh dan Sumatera yang kena banjir. Wah, dibikin kacau. Air ini gak ada. Tapi air yang Allah berikan ini, dia katakan membawa kepada air yang tenang. Amin. Firman Allah membuat hati kita tenang, membuat
membuat hati kita damai, membuat hati kita sejahtera, membuat hati kita bersukacita. Ayo berbicara mengenai firman Allah. Sebab itu mari kita mau selalu menerima firman Allah. Ya, kita selalu mau menerima firman Allah. Dia membuat menjadi tenang dan membawa kepada rumput yang hijau, yang segar. Di domba-domba dibawa kepada rumput yang hijau, yang segar, ya, bukan rumput yang kering, rumput yang segar, yang hijau. Makanan yang membuat kuat domba-domba. Amin. Makanan yang membuat kuat, saudara dimakan oleh Allah yang membuat kuat saudara. Roti kehidupan yang membuat kuat saudara, amin. Jadi kuat menghadapi semua. Sebab dalam dunia ini tidak bersahabat, tidak bisa diajak kompromi, tidak bisa. Kita sebagai anak Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, karena ada Yesus, ada firman Allah, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita kuat menghadapi apapun yang kita hadapi. Tekanan apapun. Minggu lalu saya sampaikan, ada seorang gadis dari Israel yang ditawan oleh Raja Aram. Sekarang dia harus melayani ke Naaman. Nah, gadis dari Israel yang ditawan ini, dia sekarang ada di bawahnya melayani Naaman, panglima perang Raja Aram. Coba saudara, sudah saya katakan, orang yang tertawan itu kan tertekan, ya. Apalagi gadis, kira-kira umur 20 tahun gadis ini, waktu ditawan oleh Raja Aram, oleh Naaman, kira-kira 20 tahun. Tapi waktu dia melayani di rumah Naaman, sang jenderal ini, hatinya tidak membeku karena takut, tidak, tetapi hatinya cair. Sudah saya katakan, hatinya cair, hatinya tidak membeku karena takut. Kalau sudah takut, hatinya jadi beku loh. Ya. Hatinya cair, dia bisa bersaksi. Dia bilang ke istri Naaman, nyonya, kalau Tuhan ada di hadapan Nabi di Israel, dia akan sembuh. Dia bisa bersaksi. Lihat, hidupnya ada di bawah tekanan, tapi dia bisa bersaksi. Demikian juga kita semua. Kita menghadapi apa dalam dunia ini? Mari kita mau menjadi saksi. Kita mau menjadi terangnya Tuhan. Kita mau menjadi garamnya Tuhan. Kita akan kembali ke Matius. Seorang pemimpin di Israel akan mengembalakan umat Israel. Contohnya kecil, ya. Nah, sekarang saya akan berbicara mengenai yang terkecil. Yang kecil. Mari kita akan membaca mengenai yang kecil. Matius pasal yang ke-25 ayat 21. Matius pasal 25 ayat 21 katakan gini. Sudah, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini waktu ada hamba-hamba diberi tanggung jawab Israel tentang talenta untuk
dikembangkan sehari supaya ada keuntungan, ada perkembangan ya. Dan yang diberikan 5 talenta ini dikatakan dia setelah diberikan dia pergi, dia kerjakan apa yang ditugaskan oleh Tuhannya itu. Dia terima, dia pergi, dia kerjakan. Dia tidak tunggu nanti, tidak. Tapi begitu terima, dia pergi, dia kerjakan dengan 5 talenta. Dia tidak tunggu membuat alasan ini dan itu, tidak. Tapi dia langsung kerja. Langsung kerja. Ya. Haleluya. Diberi tanggung jawab, dia langsung kerja. Saudara dan saya diberi tanggung jawab oleh Tuhan, langsung kerjakan itu. Amin. Jangan nunggu alasan, aduh nanti saya masih begini, saya nanti begini. Ini dia kerjakan, dia sudah bekerja dengan baik, mendapat keuntungan, lalu dia datang kepada tuannya. Tuhan, ini talenta yang Tuhan percayakan kepada hambamu, ini keuntungannya. Oh, Tuhannya katakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Baik sekali perbuatanmu ini, perbuatan yang baik yang dia kerjakan, bukan yang tidak baik. Perbuatan yang baik, baik sekali, katakan bahkan baik sekali perbuatanmu itu, baik sekali, dipuji ya. Hai hambaku yang baik dan yang setia, rupa-rupanya ini hamba yang baik, hatinya baik, dan katakan setia. Kata setia itu memang karena dari hati. Dari hati kata setia itu. Bukan di luar kelihatan, tapi hati. Dari hati, dan di luarnya pun kemudian dicetuskan, dipromosikan yang setia itu di luar dalam perbuatan. Yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebaikan Tuhan. Karena dia bisa dipercaya, Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar. Puji Tuhan, amin. Dipercayakan yang lebih besar. Mari kita bersetia perkara yang kecil dan Tuhan. Tuhan akan berikan yang besar dalam hidup kita, ya. Akan berikan yang besar. Puji Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 48. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian adalah yang terbesar. Menyambut siapa? Tuhan, ya. Menyambut Tuhan, menyambut apa yang Tuhan berikan, percayakan. Katakan, karena yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar. Yang terkecil di antara kamu, dia yang terbesar. Tuhan tidak melihat, Tuhan melihat dia besar, saudara, besar dalam hadapan Tuhan. Dunia menganggap kecil, tapi di hadapan Tuhan besar. Kita akan beranjak saja ke kitab 1 Samuel pasal 9. 1 Samuel pasal 9
ayat 21. 1 Samuel pasal 9 ayat 21. Katakan, tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Di sini Saul diangkat menjadi raja Israel. Ya, diangkat. Samuel mengangkat dia menjadi raja, tetapi kemudian Saul dia menjawab, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, yang paling kecil, dan bukankah kaum di Benyamin ini ada berapa satu suku Benyamin ini ada keluarga-keluarga, ya. Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin, dia yang paling kecil di Benyamin, sudah suku Benyamin paling kecil, kaum dia, keluarga dia paling hina, paling kecil, paling hina, nggak punya apa-apa. Mengapa Bapak berkata demikian kepada? Apa sebabnya? Diangkat jadi raja Israel. Dia yang bukan apa-apa, dia yang terkecil, bukan apa-apa, yang hina. Diangkat. Allah angkat dia, Samuel datang kepada dia untuk mengangkat dia jadi raja Israel. Dari bukanlah apa-apa menjadi apa-apa bagi Allah, bagi pekerjaan Tuhan. Diangkat jadi raja, dia memerintah, akhirnya jadi raja, dia memiliki semua. Seorang raja dia memiliki semua. Karena dalam firman Tuhan pasal 10 dikatakan, dalam pasal yang ke berapa itu saya baca, waktu bangsa Israel itu raja, nanti dari kamu akan diminta oleh raja, diminta ini oleh raja. Dan dia, Saul kemudian mempunyai semua. Sudah, dia jadi raja, dia mempunyai semua. Tetapi kemudian, mari kita baca dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 12. Mulai ayat 11 ya, 1 Samuel pasal 13. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakar. Ini Saul suruh menunggu di Gilgal. Tunggu Saul, aku akan datang ke sana untuk mempersembahkan korban, berdoa bersama kamu, bersama semua orang Israel untuk berperang. Nah, Samuel rupa-rupanya datang itu hanya kurang sedikit rupa-rupanya waktunya, mungkin ya, karena di perjalanan kan tidak tentu, agak terlambat rupanya. Dan sebab itu waktu Samuel belum hadir, Raja Saul dia pendapatnya sendiri. Sebab pikirku pendapatnya dia, katakan sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakar. Ini bukan pekerjaan Raja Saul, ini pekerjaan seorang imam untuk mempersembahkan korban.
Dia katakan, dia berpendapat kalau dia mempersembahkan korban itu benar, salah. Itu bukan tugasnya seorang imam. Tapi dia begitu memberanikan diri untuk membawa persembahan. Salah. Sudah salah. Yang pertama, ini besar. Ada yang kedua, Fatsal 15, 1 Samuel Fatsal 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa berkenan, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Yang kedua, di mana dia suruh membinasakan orang Amalek bersama rajanya. Itu perintah Samuel, perintah dari Tuhan. Tuhan sampaikan kepada Raja Saul untuk menumpas orang Amalek, rajanya semuanya ditumpas sampai kepada binatang-binatangnya. Raja Saul tidak menurut. Binatang-binatangnya ini dihidupkan, katakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak mau. Tuhan katakan tidak berkenan kepada korban-korban itu. Itu harus dibinasakan semua sama orangnya. Tetapi itulah pendapat Raja Saul. Akhirnya katakan Raja Saul dia harus dipecat jadi seorang raja. Hal yang pertama tadi, dia telah melanggar pelayanan seorang imam. Dia langgar, itu bukan tempat pelayanannya dia. Yang kedua, dia telah melanggar, dia tidak mendengar firman Tuhan. Dan kita baca akhirnya, dia dipecat jadi seorang. Dari kecil dia diangkat, tetapi kemudian dia harus menanggung kita karena tidak mendengar kepada Tuhan, tidak patuh kepada Tuhan. Baik kita mau ikut Tuhan, kita mau dengar suara Tuhan, Tuhan itu baik. Mari kita semua dengar. Apa padaku ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apapun buat itu dari Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka, serta bernyanyi bersuka, karena Allah hidup. Ku tak cari dunia, tapi jalan
semua di tempat ini oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Di waktu yang begitu indah ya Tuhan, di waktu kelahiran-Mu ya Tuhan, kami boleh berkumpul merayakan ya Tuhan. Bagaimana Kau turun ke dunia ini Tuhan Yesus, menjadi manusia ya Tuhan, dan menebus dosa manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ini akan ucap syukur oleh karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kalau Engkau boleh ya Tuhan memilih kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, biarlah kami menjadi umat yang boleh setia Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami menjadi yang terkecil dan kami percaya ya Tuhan bahwa menjadikan kami besar oleh karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya ya Tuhan firman yang ditaburkan oleh Bapak Gembala kami Tuhan Yesus dapat menjadi benih yang subur dalam hati kami ya Tuhan, dapat menjadi pelita dalam langkah kehidupan kami. Kau berikan kesehatan selalu bagi Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Kiranya Kau berikan kekuatan di masa tuanya Tuhan Yesus, memberikan damai sejahtera sukacita yang berlimpah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus di masa-masa saat ini ya Tuhan, hanya damai sejahtera sukacita yang diinginkan oleh Bapak Gembala kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kelepasan begitu luar biasa ya Tuhan dalam melayani kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan kami semua hamba-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, boleh bersatu hati di tempat ini ya Tuhan, yang terus ya Tuhan dapat bersekutu, dapat beribadah dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kau tambahkan jiwa-jiwa yang boleh datang di tempat ini ya Tuhan, agar kiranya ya Tuhan Roh-Mu tetap menyala-nyala di tempat ini Tuhan Yesus. Roh Kudus berada bernaung bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ya Tuhan akan memberikan sebagian yang terbaik dari hidup kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan apa yang telah Kau taburkan kepada kami dapat kami kembalikan ke tempat ini ya Tuhan, dapat bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami telah mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membangun firman Tuhan. Tiba saatnya kita melakukan persembahan. Kita nyanyikan pujian tadi, sayang. Kita berdiri, kita akan nyanyian tadi. Sayang, disayang. Kita disayang Tuhan. Saudara disayang Tuhan. Haleluya. Seperti Petrus itu disayang. Saudara disayang oleh Tuhan. Sayang. Aku
angkat kami menjadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan, sungguh Engkau menyayang kami. Sebab itu, sebagaimana kami ada pagi ini, karena Tuhan menyayangi kami, dan kami pun akan mengakhiri tahun 2025 Tuhan, karena Tuhan menyayangi kami. Kami dapat berjalan berada di tahun 2025 dalam kasih sayang Tuhan. Haleluya. Dan kami akan mengakhiri, percaya kami akan berjejak di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk semua berkat-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami, baik berkat-berkat rohani, tapi juga berkat-berkat secara jasmani dalam kehidupan kami. Kami diberkati dengan kedua bagian berkat itu, berkat jasmani dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam tugas-tugas anak-anak Tuhan, di dalam rumah, di luar rumah, di kendaraan, mungkin di kendaraan di darat, mungkin di laut, tapi juga mungkin di udara Tuhan. Engkau menyertai, Engkau menjaga, melindungi dalam semua aktivitas, dalam pekerjaan yang dikerjakan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan dalam rumah masing-masing, bahkan menyertai dalam semua di segala waktu Tuhan, supaya kami senantiasa dapat memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Karena sungguh Tuhan tidak lama lagi akan datang. Kami tetap setia sampai Tuhan datang kedua kali, dan tanda-tanda itu semakin jelas. Tuhan datang kedua kali, di mana yang sedang terjadi menandakan begitu dekatnya Tuhan datang untuk kedua kali. Terima kasih buat semua berkat. Terima kasih bagi ini yang tidak ada di pun Tuhan tolong bila memang mereka ada dalam perjalanan atau selainnya. Tuhan tolong mereka supaya hari Minggu dapat bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat semua berkat. Dan sebentar kami pulang, Tuhan sertai kami jauh dari negara. Tuhan sertai kami dalam seluruh perjalanan, pimpin dan jaga kami Tuhan semua. Tibakan di rumah dalam sejahtera. sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih dan kemurahan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akan persekutuan penyertaan pemeliharaan oleh Roh Kudus. Semua berkat-berkat ini kami sudah menerima di dalam nama
Kristus dan semua berkata,